wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 praktikum analisis data statistik ingin menjelaskan pemrograman dengan bahasa R dengan kode-kode yang sudah kami pelajari sebelumnya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dalu Cahaya Sasongko, NIM 123450023. Saya Febiola Kalisa Putri dengan NIM 123450035. Perkenalkan, saya Ulan Lumbanturuan dengan NIM 123450027. Perkenalkan, nama saya Anadia Carana dengan NIM 123450019. Untuk yang pertama itu ada operasi aritmatika, di mana di situ ada penambahan atau addition, kemudian pengurangan, subtraction, perkalian, multiplication, pembagian, division, dan juga eksponensial atau exploitation. Nah, untuk penambahan itu simbolnya pakai tanda tambah, untuk pengurangan itu pakai tanda kurang, perkalian pakai tanda bintang, pembagian pakai garis miring, dan eksponensial pakai tanda pangkat. Nah, untuk operasi di R-nya itu kita menuliskan seperti operasi aritmatika biasa, kemudian di run. Nah, itu bisa dilihat gitu. Jadi kami menuliskan contoh itu di penambahan ada 5 tambah 9 hasilnya 14, kemudian 7 kurang 4 hasilnya 3, 4 dikali 8 hasilnya 32, 9 dibagi 3 hasilnya 3, dan 2 pangkat 5 hasilnya 32. Kemudian selanjutnya adalah variabel. Jadi variabel ini merupakan sebuah nama ataupun identifikasi yang diberikan untuk menyimpan suatu nilai data dalam memori komputer. Untuk mendeklarasikannya itu menggunakan tanda kurang dari strip. Jadi misalnya kita mendeklarasikan sebuah variabel di mana variabel tersebut adalah 45. Dan untuk pengoperasiannya di R itu bisa kita run dulu. Nah, sehingga ketika kita menuliskan variabel ataupun mendeklarasikan variabel lagi, nanti hasilnya adalah 45. Nah, terus kita juga bisa menambahkan operasi aritmatika dalam nilai variabel. Nah, di situ dalam pemrograman R-nya kita menuliskan ataupun mendeklarasikan variabel N1 berupa 40 dan N2 berupa 60. Sehingga nanti saat dipanggil N1 ditambah N2, maka penjumlahannya itu adalah 40 ditambah 60 dan menghasilkan 100. Selanjutnya ada tipe data. Tipe data ini terdiri dari 4, yaitu numerik, integer, boolean, dan karakter. Untuk integer dapat dideklarasikan dengan A, tanda lebih kecil, kurang, dan di sini kita menggunakan angka 50. Maka jika kita memanggil A akan dihasilkan keluaran 50. Untuk tipe data numerik dan integer sebenarnya hampir sama, namun untuk tipe data numerik itu bilangan bulat yang mengandung bilangan desimal. Namun untuk integer itu adalah bilangan bulat tanpa desimal. Selanjutnya ada boolean, yaitu tipe data yang mewakili benar atau salah. Di sini kita dapat mendeklarasikannya dengan T di tanda kurang, tanda lebih kecil kurang untuk true, dan F tanda lebih kecil kurang untuk false. Maka jika kita misalnya memanggil T akan diberikan keluaran true. Selanjutnya ada karakter. Untuk tipe data karakter ini digunakan untuk menyimpan satu huruf, angka, tanda baca, simbol, atau spasi kosong. Untuk mendeklarasikannya kita dapat menggunakan char, tanda lebih kecil kurang. Di sini kita dapat menggunakan di sini kita menggunakan kata sense data, dan di saat kita memanggil char akan diberikan keluaran sense data. Yang selanjutnya ada vektor. Vektor ini adalah objek data paling sederhana yang ada pada R. Vektor ini merupakan kombinasi dari berbagai nilai sesuai dengan data yang dimasukkan. Di sini contoh vektor yang kita pakai yaitu untuk yang pertama
kita mengetikkan vektor tanda lebih kecil kurang C buka kurung 1, 2, 3 tutup kurung. Di saat kita memanggil vektor akan diberikan keluaran 1, 2, dan 3. Kita juga dapat memasukkan angka dalam vektor seperti contoh vektor 2 ini, maka jika dipanggil vektor 2 akan dihasilkan keluaran R dan B. Untuk memuat suatu vektor yang sekuensial atau berurutan dapat menggunakan tanda petik 2 dan fungsi sekuensial pada R. Cara penggunaan fungsi sekuensial itu dapat dilihat pada vektor 3 ini, yaitu di mana vektor 3 tanda lebih kecil kurang C buka kurung 1,2, 15. Di saat kita memanggil vektor 3 akan dihasilkan keluaran 1, 2, 3, sampai 15. Untuk vektor 4 kita dapat untuk vektor 4 ini hampir sama yang vektor 3, namun kodenya berbeda namun hampir sama saja. Untuk vektor 4 ini kita dapat mengetikkan vektor 4 tanda lebih kecil kurang C buka kurung sek terus from 1 to 10 by 2. Nah, by 2 ini berarti kita nanti selangnya ada 2. Maka jika kita panggil vektor 4 itu akan muncul 1, 3, 5, 7, dan 9. Lalu ada operasi vektor. Operasi vektor ini kita dapat menggunakan operator-operator aritmatika seperti pengurangan, penambahan, dan lainnya. Di sini kita menggunakan penambahan di mana P1 itu kita menggunakan angka 2, 4, dan 6, dan untuk P2 1, 3, dan 5. P1 dan jika kita memanggil P1 tambah P2 akan dihasilkan keluaran 3, 7, dan 11. Kita juga dapat melakukan operasi perbandingan, yaitu untuk menentukan true atau false. Yaitu di sini untuk P3 dibuat tanda lebih kecil kurang C buka kurung 1,2, 30. Jika kita memanggil P3 yang lebih kecil dari 20, maka akan dihasilkan seperti berikut ini. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian matriks. Nah, jadi matriks itu seperti yang kita ketahui merupakan kumpulan data yang memiliki baris dan kolom. Nah, untuk membuat matriks melalui RStudio ini bisa melalui vektor yang sudah kita lihat tadi. Berikut ini cara membuat matriks pada RStudio. Oke, seperti yang kita lihat pada layar, untuk menghasilkan matriks yang terdiri dari bilangan 7, 8, dan 9, kita mendeklarasikannya dengan VM1, kemudian spasi tanda kurang dari, kemudian strip spasi C, dalam kurung biasa, bilangan 7, 8, dan 9. Kemudian kita enter, ketikkan M1, spasi tanda kurang dari, strip, spasi lagi, matriks, spasi, tanda kurung biasa, VM1. Oke, untuk memanggil matriks tadi, kita ketikkan M1. Oke, next. Oke, untuk bagian berikutnya, untuk menghasilkan matriks yang terdiri dari bilangan 1 sampai dengan 10, itu kita mendeklarasikannya dengan VM4, spasi tanda kurang dari, kemudian strip, spasi C, dalam kurung 1,2, 10. Kemudian kita enter, M4, spasi tanda kurang dari, kemudian strip, spasi matriks,
kemudian dalam kurung VM4 by row. Oh iya, jadi teman-teman, by row itu adalah cara kita untuk menyebut baris pada RStudio. Kalau n row itu cara kita menyebut kolom pada RStudio. Jadi by row-nya sama dengan true, kemudian koma, spasi n row-nya sama dengan 5. Kemudian untuk memanggil matriks sebagai berikut, kita ketikkan M4. Selanjutnya untuk bagian ini, itu kita ingin menghasilkan output matriks 1 sampai dengan 30. Jadi untuk mendeklarasikannya pada RStudio, kita ketikkan M6, spasi tanda kurang dari, kemudian strip, spasi matriks, dalam kurung 1,230, koma, spasi by row-nya sama dengan true, n row-nya sama dengan 5. Kemudian untuk menghasilkan output matriks berikut, kita panggil M6-nya, kita ketikkan M6, maka outputnya akan keluar seperti berikut. Oke. Kemudian untuk mengalihkan matriks, kita bisa mendeklarasikannya dengan M6, kita kalikan dengan 2. Kalinya itu adalah tanda bintang ya teman-teman, jadi hasilnya seperti berikut. Oke teman-teman, itu selanjutnya ada list. Jadi list ini merupakan struktur data R seperti vektor, hanya saja dapat menyimpan tipe data yang berbeda. Nah, biasanya pada suatu list bisa memiliki tipe data yang berbeda-beda, seperti variabel numerik dan juga karakter. Nah, di sini contohnya, misal kita mau masukin atau membuat sebuah list nih, isinya itu ada Sains Data 2023 dan juga RB. Nah, kita bisa mendeklarasikannya dengan misal data 1, kemudian tanda kurang dari strip, list, kemudian dalam kurung, kita tanda petik itu untuk, karena datanya kan karakter, jadi kita pakai tanda petik untuk Sains Data. Kemudian ada 2023, itu sebenarnya nggak perlu pakai tanda petik juga nggak apa-apa karena datanya itu numerik. Kemudian yang ketiga itu ada RB, itu pakai tanda petik juga ya teman-teman. Nah nanti setelah kita run dari data 1, itu bisa dihasilkan list sebagai berikut. Itu ada list pertama, itu ada Sains Data, kemudian di nomor 2 itu ada 2023, dan di nomor 3 itu ada RB. Oke. Oke, teman-teman, kita masuk ke bagian data frame. Jadi data frame itu adalah bentuk struktur data yang menggambarkan sebuah tabel tersusun dari beberapa baris dan kolom. Jadi hampir mirip sama kayak matriks. Untuk membuat sebuah data frame pada R, dapat menggunakan fungsi data frame. Sebagai berikut adalah cara untuk menggunakan data frame pada RStudio. Jadi untuk membuat data frame, kita mendeklarasikannya dengan kelas, kemudian spasi, tanda kurang dari strip, spasi C dalam kurung tanda petik 2 RA, koma tanda petik 2 RB, koma tanda petik 2 RC. Kemudian enter, kita enter. Jumlah, spasi, tanda kurang dari strip, spasi C, kemudian dalam kurung biasa isinya bilangan 35, 46, dan 39. Kemudian dalam kurung kelas, koma, jumlah. Untuk memanggil atau menghasilkan output yang sudah kita buat tadi, maka kita ketikkan mahasiswa. Kita enter, maka hasilnya atau outputnya akan terlihat seperti pada layar teman-teman. Oke teman-teman, untuk bagian selanjutnya kita mau buat data frame tapi bentuknya vertikal ya. Kalau tadi kan horizontal, nah ini yang vertikal. Jadi untuk mendeklarasikannya kita ketikkan mahasiswa, kita pakai tanda $,
kemudian kita ketik kelas tanpa ada spasi. Kemudian kita enter, maka hasilnya akan terlihat seperti layar berikut ini. Oke. Yes. Ada lagi. Satu lagi. Satu lagi, ini kayak mana? Akses nilai kolom tertentu juga. Oke, teman-teman, untuk bagian selanjutnya, akses ke nilai suatu kolom tertentu juga kita bisa pakai tanda kurung siku. Kurung siku itu isinya tanda petik 2, nama kolom. Berikut contoh penggunaannya. Jadi kita deklarasikan mahasiswa, tanda kurung siku tanpa spasi, tanda petik 2 jumlah. Kemudian kita enter, maka output yang dihasilkan seperti pada layar berikut ini. Kemudian untuk bentuk yang vertikal, kalau tadi kan horizontal, kita deklarasikan mahasiswa, tanda kurung siku, kita buat 2 kali, kemudian tanda petik jumlah. Untuk menghasilkan output dengan bentuk vertikal, kita enter, maka output yang dihasilkan seperti berikut ini. Jadi selanjutnya itu ada untuk data input dan output pada R untuk file Excel. Jadi untuk membuka file bertipe Excel pada R ini dibutuhkan package atau library. Jadi diinstal dulu filenya. Ini sudah diinstal. Lalu pada program R kita ketikkan library readxl. Itu fungsinya untuk memuat, melampirkan dan juga mencantumkan paket. Lalu ketik Excel sheet. Jadi fungsi ini untuk mengekstrak nama lembar. Lanjutnya itu readxl untuk default mengimpor lembar pertama. Kalau juga mau lembar yang lain juga diganti sheet-nya ini aja. Lanjutnya head. Fungsi head ini dalam R digunakan untuk menampilkan n baris pertama yang ada pada bingkai pada input. Kita coba runkan. Lalu hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk sum. Fungsi sum di R ini untuk menemukan jumlah nilai dalam vektor. Hasilnya seperti ini. Dan untuk min itu fungsi untuk mencari nilai rata-rata. Tarankan dan hasilnya seperti ini. Begitu juga untuk fungsi min and max itu, kalau untuk fungsi min mencari nilai minimum dan untuk fungsi max itu untuk mencari nilai maksimum. Setelah dirunkan hasilnya seperti ini. Dan terakhir fungsi summary pada Excel itu untuk mencari jumlah nilai dalam vektor. Setelah dirunkan, hasilnya dapat seperti ini. Oke, mungkin itu sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Dan semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 Praktikum Analisis Data Statistik mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.